Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Akil Rafael Kosoya dan NPM 23 10081. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel yang saya buat dengan topik sosiologi hukum dalam kehidupan masyarakat untuk memenuhi tugas UAS eh, mata kuliah sosiologi hukum. Jadi untuk latar belakangnya, hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum berfungsi sebagai pedoman yang mengatur perilaku manusia agar tercipta ketertiban dan kepastian. Namun, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis yang dibuat oleh negara. Keberhasilan suatu hukum juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, nilai, dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat secara lebih mendalam, yaitu melalui sosiologi hukum. Untuk pengertian sosiologi hukum sendiri, sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Kajian ini melihat hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dalam dan berkembang di tengah masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipandang sebagai norma atau peraturan tertulis, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, kebiasaan, nilai, dan perubahan sosial. Dengan demikian, sosiologi hukum membantu memahami bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan sosial. Untuk tujuan dan manfaat sosiologi hukum bertujuan untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Melalui kajian ini dapat diketahui mengapa suatu aturan hukum dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat, atau sebaliknya disulit diterapkan. Selain itu, sosiologi hukum juga memberikan pemahaman mengenai hubungan timbal balik antara hukum dan perubahan sosial sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan sistem hukum yang lebih efektif. Lalu untuk pandangan Surjarno Sokanto, salah satu faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan masyarakat terhadap aturan yang berlaku, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku dalam menaati hukum. Apabila masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka peluang keberhasilan penerapan hukum akan semakin besar. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lalu untuk konsep living law menurut Agent Ehrlich memperkenalkan konsep living law atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurutnya, hukum yang benar-benar berlaku dalam kehidupan sosial tidak selalu berasal dari peraturan resmi yang dibuat negara. Hukum juga dapat ditemukan dalam kebiasaan, adat istiadat, dan praktek sosial yang diakui serta dijalankan oleh masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya untuk teori sistem hukum, Lawrence M. Lyman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berkaitannya dengan lembaga penegakan hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan. Substansi hukum berkaitan dengan aturan yang berlaku, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan sikap serta nilai masyarakat terhadap hukum. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar hukum dapat diterapkan secara efektif. Dan untuk pandangan Emil Durkheim, hukum merupakan cerminan solidaritas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pada masyarakat yang masih sederhana, hukum cenderung bersifat represif dengan menekankan pemberian sanksi terhadap pelanggaran. Sementara itu, pada masyarakat modern yang lebih kompleks, hukum cenderung bersifat restitutif, yaitu berorientasi pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat suatu pelanggaran. Dan pandangan dari Max Weber menjelaskan bahwa perkembangan hukum modern berkaitan dengan proses rasionalisasi dalam kehidupan sosial. Menurutnya, hukum modern berkembang menjadi sistem yang rasional dan formal, di mana aturan-aturan hukum disusun secara sistematis dan diterapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan prosedur yang jelas. Melalui sistem tersebut, hukum dapat memberikan kepastian dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Lalu untuk hubungan hukum dan masyarakat itu sendiri, adalah bersifat timbal balik. Hukum berfungsi mengatur perilaku masyarakat melalui norma dan sanksi yang berlaku. Di sisi lain, masyarakat juga mempengaruhi pembentukan hukum melalui nilai, budaya, dan kebutuhan sosial yang berkembang. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial karena keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat tempat hukum tersebut berlaku.
Di sini untuk ruang lingkup sosiologi hukum mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan hubungan hukum dan masyarakat. Kajian tersebut meliputi kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan terhadap hukum, efektivitas penegakan hukum, budaya hukum, lalu perubahan sosial, serta pengaruh nilai dan budaya terhadap pelaksanaan hukum. Melalui kajian tersebut dapat dipahami bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Lalu hukum sebagai sarana perubahan sosial. Roscoe Pond mengemukakan konsep law as tool of social engineering yang berarti hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial. Hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga dapat digunakan untuk mendukung pembangunan, melindungi hak-hak masyarakat, serta menciptakan keadilan sosial. Dengan demikian, hukum memiliki peran penting dalam pembentukan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Lalu penerapan dan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, hubungan antara hukum dan masyarakat dapat dilihat melalui keberadaan hukum negara, hukum adat, dan norma sosial yang hidup di tengah masyarakat. Hukum adat yang masih digunakan di berbagai daerah menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berasal dari negara, tapi juga tumbuh dari kebiasaan yang diakui dan dipatuhi masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa hukum selalu berkembang mengikuti dinamika kehidupan sosial. Jadi untuk kesimpulannya, sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan perilaku masyarakat. Melalui pemahaman sosiologi hukum, dapat diketahui bahwa keberhasilan suatu hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat, budaya hukum, dan kemampuan hukum dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial. Sekian untuk presentasi mengenai sosiologi hukum dalam pembangunan kehidupan masyarakat. Terima kasih.